Puji nama Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Dan seperti biasanya saya berharap bahwa keadaan kita tambah baik daripada tahun yang lalu. Kita akan mengalami pemulihan yang luar biasa pada tahun ini. Saya berharap juga berkat Tuhan semakin mengalir, berkat kekuatan, berkat kesehatan akan selalu kita miliki dan selalu kita imani. Sebab apa? Kalau kita berpikir positif, maka yang datang adalah hal-hal yang positif. Itu sebabnya hari ini kita mau melihat bahwa hari-hari ini semakin orang melalaikan Tuhan. Semakin banyak iman orang Kristen yang sudah mati, tidak bertumbuh lagi. Mereka selalu mengandalkan diri sendiri, sehingga kekuatannya semakin hari semakin menipis, sehingga imannya semakin hari semakin layu. Itu sebabnya kita mau tahu kenapa keimanan orang Kristen sekarang semakin hari semakin mati. Mari kita akan belajar renungan kita pada hari ini. Saya akan beri tema mengapa keimanan orang Kristen sekarang mulai mati. Kita akan buka di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6 ya. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6 kita akan baca bersama-sama. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Perhatikan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untukku. 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat 6, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji nama Tuhan. Kita lihat cara pandang Allah dan cara pandang manusia itu berbeda. Manusia melihat apa yang bisa dilihat oleh mata, tetapi Allah, pandangan Allah melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dikatakan pada ayat yang pertama, bagian B, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Perhatikan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, ini cara pandang Allah. Allah melihat apa yang tidak kelihatan. Kalau orang kelihatannya hidup, kelihatannya dia ke gereja rajin, kelihatannya dia membaca firman Tuhan, kelihatannya kita rajin berdoa, dia rajin berdoa. Tetapi cara pandang Allah berbeda. Kamu dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya. Sekarang ada banyak keimanan orang Kristen yang sudah mati. Kelihatannya aja mereka aktif,
kelihatannya mereka aktivis, tetapi Allah melihat, aku tahu pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup tetapi mati. Imannya sudah mati, kekristenannya sudah mati. Dia tidak lagi dipandang Allah sebagai iman yang hidup, tetapi dia sudah dikatakan bahwa imannya telah mati, kekristenannya telah mati. Sekarang kita mau tahu apa yang menyebabkan iman seseorang itu mati. Apa yang menyebabkannya? Kita baca di dalam ayat yang kedua. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tuhan tahu, Tuhan lihat ada sisa-sisa keimanan yang masih tertinggal, yang hampir mati. Dikatakan di ayat yang kedua tadi, bangunlah. Bangunlah artinya apa? Artinya kita harus bergerak, artinya kita harus bertindak, artinya kita harus berbuat sesuatu dengan iman yang hampir mati tadi. Masih ada sebenarnya sisa-sisa daripada iman kita. Tetapi karena iman itu hampir mati, hampir tidak kelihatan, maka seseorang akan menganggap bahwa aku tidak butuh, aku tidak perlu berbuat apa-apa. Bangunlah, kerjakanlah apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan dengan iman yang hampir mati. Jadi yang pertama, mengapa iman itu hampir mati? Kenapa iman itu mati? Karena orang beriman tapi tidak bertindak. Masih punya iman sedikit tetapi dia tidak mau bertindak. Bangunlah. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sekarang alami, apapun yang menghimpit Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak bertindak, maka iman itu semakin hari semakin mati. Kita tidak punya iman lagi. Sekarang masih ada iman yang hampir mati. Hampir. Kalau dikatakan hampir berarti masih ada harapan. Maka gunakanlah iman yang masih tersisa itu untuk melakukan sesuatu. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Perhatiannya selalu tertuju kepada kita. Maka Tuhan tahu ada iman yang sedikit, yang hampir mati itu, kerjakan, bertindak. Karena di dalam Alkitab dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sebabnya kita punya iman dan bertindak. Jangan diam saja. Punya iman sambil bertindak. Maka iman itu semakin hari akan semakin tumbuh. Semakin hari iman itu akan semakin hidup. Maka kita tidak kekurangan harapan lagi. Menghadapi apapun juga. Hadapi. Jangan kalau kita menghadapi sesuatu yang sudah kelihatannya sudah tidak punya harapan lagi, jangan terus kita malah diam. Malah kita mencari orang-orang yang lain, mencari orang-orang pintar yang lain. Kita tidak punya iman lagi kepada Tuhan. Maka itu akan sia-sia. Tetapi sekalipun kita punya iman yang hampir mati, mari kita bertindak. Sehingga iman itu tidak jadi mati. Maka iman itu akan bertambah-tambah. Hal yang kedua yang menyebabkan mengapa iman orang percaya menjadi mati. Yang kedua, yaitu kita lihat di dalam ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk Tuhan. Saya kembali lagi kepada
eh, eh, surat yang ada di Sardis itu adalah salah satu jemaat dari 7 jemaat. Salah satu dari ketujuh jemaat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena imannya tidak hidup. Karena kelihatannya hidup tetapi dia mati. Nah, jemaat Sardis sudah dilihat oleh Tuhan bahwa imannya hampir mati. Kelihatannya hidup tetapi mati. Tetapi di ayat 4 tadi dikatakan, tetapi di Sardis sendiri itu ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berarti ada beberapa orang juga yang mencemarkan pakaiannya. Jadi di Sardis ini masih ada sisa-sisa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, yang masih berkenan kepada Tuhan, tetapi yang lain mereka mencemarkan pakaiannya. Jadi mengapa iman itu mati? Yang kedua, mereka beribadah tetapi hidupnya tidak benar. Jemaat di Sardis adalah jemaat orang-orang yang beribadah, tetapi hanya beberapa saja yang tidak mencemarkan pakaiannya, yang lain itu mencemarkan pakaiannya. Artinya mereka beribadah tetapi hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang menyebabkan iman orang Kristen mati. Mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Mereka hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka mencemarkan pakaiannya. Mereka hidup di dalam kenajisan. Mereka hidup di dalam ketidaksesuaian dengan firman Tuhan. Mereka hidup di luar jalur firman Tuhan. Padahal mereka beribadah dan mereka tahu firman Tuhan. Tetapi mereka mencemarkan pakaiannya. Itu yang menyebabkan iman mereka mati. Kembali di ayat 3, saya akan baca. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini sudah diperingatkan. Tuhan datang sebagai pencuri. Pencuri itu nggak pernah ngomong-ngomong, Bapak Ibu Saudara. Pencuri itu datangnya mendadak, tidak tahu kita kapan datangnya Tuhan. Karena ditekankan di dalam ayat yang ketiga, oleh karena itu apa yang kamu pelajari, apa yang kamu tahu, firman Tuhan yang sudah kita dapatkan, dilakukan dan bertobat kembali ke jalan yang benar, sehingga iman kita boleh bertumbuh kembali. Jadi poin yang kedua tadi, kenapa iman orang percaya mati? Karena dia mencemarkan pakaiannya. Dan kalau sekarang ini kita tahu, kita sadar bahwa kita sudah jauh dari peraturan firman Tuhan, kalau kita sudah jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan, kalau kita sudah melenceng, menajiskan diri dan lain sebagainya, mari kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan menjadi seperti salju. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengampun. Dia tidak pernah mengingat-ingat dosa kita lagi. Hari ini juga datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, sehingga iman kita boleh tumbuh kembali. Itu yang menyebabkan iman kita mati. Kita sudah terlalu terlena hidup dalam kesenangan dunia yang Tuhan tidak kehendaki. Kembali, bertobatlah. Sebab dikatakan Tuhan datang seperti pencuri. Bukan berarti tiba-tiba besok kiamat. Bisa saja kita tidak tahu ke depannya. Tiba-tiba Tuhan menjemput kita, apakah kita sudah siap?
Tiba-tiba Tuhan datang kepada kita, mengajak kita. Apakah kita sudah siap? Siapkan diri kita mulai dari sekarang. Kuduskan kehidupan kita. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Mencoba, kita itu memang manusia yang lemah. Kita itu memang manusia yang tidak berdaya. Kita itu manusia yang dikuasai oleh keinginan daging. Tetapi kita mencoba untuk hidup berkenan kepada Allah. Jangan dicemari pakaian, supaya kita tergolong beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan di sini, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Kita mohon kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, sehingga hidupku layak untuk bersama-sama dengan Engkau, berjalan bersama-sama dengan pakaian putih, bukan pakaian yang tercemar. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini menegur kita, mengingatkan kita, apakah iman kita masih ada? Walaupun iman kita sudah hampir mati, kita bertindak, kita berbuat sesuatu sehingga iman kita boleh bangkit kembali. Sebab di ayat yang kelima dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Sekotor apapun pakaian kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, maka kita diganti pakaian kita menjadi pakaian putih, dan nama kita tertulis di dalam buku kehidupan, dan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Dan di ayat yang ke-6, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita semua bertelinga, kita semua bisa mendengar, dan saya tahu dengan mendengar kita akan mempunyai iman, kita akan menumbuhkan iman kita. Kita mendengar dan menuruti apa kata Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan pada hari ini. Itulah perlunya iman. Dan sebagai penutup, saya mau baca di dalam 2 Petrus 5, bagaimana dengan iman yang kita miliki. 2 Petrus pasal 5, 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 10. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 10. Ini tindakan kita untuk iman yang kita miliki. Kelanjutannya ya, apa? Di dalam Petrus 1, 2 Petrus 1 ayat 5, saya akan mulai. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, maka tidak akan pernah tersandung. Puji nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dengan iman yang kita miliki. Dikatakan di sini iman ditambah dengan kebajikan, ditambah dengan pengetahuan, ditambah dengan penguasaan diri, ditambah dengan ketekunan, ditambahkan dengan kesalehan, dan ditambahkan dengan kasih. Maka hidup kita akan berkelimpahan. Kita akan disebut anak-anak Allah. Kita akan mewarisi kerajaan surga.
Dan dikatakan pada ayat yang ke-10 tadi bahwa kita tidak akan pernah tersandung. Kalau kita memiliki iman dengan kelengkapannya seperti tadi, maka kita tidak akan pernah tersandung. Iman kita sudah kokoh, iman kita sudah kuat, iman kita sudah hidup. Maka kita tidak akan tersandung dengan hal-hal yang kita hadapi sekarang ini. Kita tetap mempunyai iman yang kokoh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun situasi sampai tahun 2021 ini tidak menentu, tetapi kita tetap punya pegangan yang pasti, kita tetap punya iman yang teguh, dan dikatakan kita tidak akan pernah tersandung. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita tetap memelihara iman yang di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian merasa sudah mulai tidak berdaya dengan kehidupan ini, sudah mulai patah semangat, sudah mulai tidak ada harapan lagi, maka masih ada Bapak Ibu Saudara sisa-sisa iman yang hampir mati itu masih ada. Jadi bertindak, berbuat sehingga iman itu tidak jadi mati. Iman itu akan hidup, dan kita akan menambahkan iman itu dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan penguasaan diri, dengan kasih. Kalau kita sudah komplit memiliki iman yang sedemikian, maka kita tidak akan pernah tersandung apapun yang terjadi. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan menegur Bapak Ibu Saudara dan saya. Firman Tuhan bermata dua, satu menebas ke saya, satu menebas ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan perbaiki iman kita. Kita akan bangkit lagi. Kita akan berbuat sesuatu. Kita tidak akan mencemari kehidupan kita dengan hal-hal duniawi yang menajiskan, tetapi kita berjalan dalam kebenaran firman Allah sampai menuju kesempurnaan, dan nanti saatnya Tuhan menjemput kita, kita sudah siap. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan pakaian yang putih bersih, dengan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah renungan kita hari ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap ini akan menjadi berkat, akan menjadi penguat bagi kita, karena kita baru kira-kira seminggu menapaki tahun 2021, dan itu artinya kita bisa merasakan kalau tahun 2020 kita dipimpin oleh Tuhan, kita dijaga, dipelihara, maka untuk tahun ini mari kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, pandemi belum selesai, ya, corona masih ada. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita dengan memakai masker kemana-mana. Kalau kita pergi kemana-mana, jangan lupa memakai masker dan hindari kerumunan, ya. Maka jaga dengan kebersihan dan tetap berserah kepada Tuhan. Tetap punya iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita, sebab diri kita ini tidak ada apa-apanya. Tuhan akan selalu menjaga kita. Tuhan selalu memelihara kita. Dan saya tetap berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita tetap dijaga dan dipelihara Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya.